Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serviko Cipo Sofiar, mahasiswa Teknik Lingkungan 2021 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Water Security pada Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Desa Purwosari, Kabupaten Kulon Progo. Outline yang akan bahas adalah latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, tujuan, manfaat, ruang lingkup, tujuan tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu dan metode penelitian. Pertama, latar belakang. Latar belakang ini diajukan karena komitmen pemerintah dalam SDGs, yang terutama SDGs 6 dan SDGs 8 yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024 tentang penyediaan air minum dan sanitasi. Kemudian ada penentuan area berisiko sanitasi di Kulon Progo yang kemudian termasuk Desa Purwosari ini termasuk area berisiko sehingga diadakan program Pamsinas dalam mengatasi area berisiko sanitasi di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian di dalam Desa Purwosari ini ada permasalahan penyediaan air bersih, ada prinsip dan aspek Pamsinas atau penyediaan air minum berbasis masyarakat. Kemudian diidentifikasi dan penyelesaian permasalahan program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat dengan konsep water security. Kemudian ada rumusan masalah ini ada bagaimana penerapan konsep water security index terhadap program Pamsinos Desa Purwosari, Kulon Progo. Kemudian apa potensi ancaman water security terhadap program Pamsinos di Desa Purwosari, Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dan ruang lingkup. Pertama, tujuan ini melakukan penelitian terhadap water security berdasarkan indeks water security terhadap program Pamsinas di Desa Purwosari. Kemudian melakukan identifikasi terkait potensi ancaman terhadap penerapan water pada program Pamsimas di Desa Purwosari, Kulon Progo. Ruang lingkupnya adalah pengambilan data primer dilakukan di Desa Purwosari di pengujian sampel air minum Pamsimas di Desa Purwosari. Kemudian ada pembuatan kerangka penilaian berdasarkan teori Water Insecurity Index. Kemudian ada parameter yang diuji ini sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kemudian ada tinjau pustaka dari Pemsinas ini pertama ada prinsip 4K, Pak. Prinsip 4K ini ada kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan kuantitas. Sedangkan ada aspek belajar Pemsinas itu ada aspek teknis, aspek keuangan, aspek sosial, aspek lingkungan, dan ada aspek kelembagaan. Pengertian dari Pemsinas ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua masyarakat dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada water security. Water security ini ada merupakan hubungan antara ketersediaan air, kualitas air, yang memadai terhadap masyarakat sosial, dan aspek mata pencaharian, kesejahteraan, pembangunan sosial ekonomi, dan perlindungan terhadap polusi dan kontaminasi air. Komponen tabel keamanan indikator penilaian ini ada air minum, sanitasi, kesehatan yang baik, kualitas air, ketersediaan air, nilai air, pengaruh sumber daya air, keamanan tingkat air, nilai air, dan stabilitas sumber air. Ini berasal dari sumbernya Global Water Security Assessment, UN Water. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sehingga beberapa parameter dapat diambil dan menjadi contoh sebagai acuan dalam penelitian yang sekarang akan dilakukan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan di Desa Purwosari, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada alur penelitian. Alur penelitian ini dimulai dari analisis SSK atau strategi sanitasi kota. Kemudian ada pengumpulan data. Kemudian dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Ada data primer itu ada pengambilan sampel uji dan melakukan kuesioner serta observasi dan wawancara di Desa Purwosari terhadap masyarakatnya. Kemudian data sekunder ini dapat diambil dari Kabupaten Girimulu dalam angka, kemudian ada kerangka kinerja water security dan lain-lainnya sehingga dapat dilakukan pengambilan kesimpulan dan hasil serta analisis data dan dilakukan eh, penarikan kesimpulan dan saran dan penelitian dapat dinyatakan selesai. Kemudian ada metode penelitian ini selanjutnya adalah kriteria skor. Dan skor ini dari indeks 1 sampai indeks 4 dengan kriteria kurang baik sampai sangat baik untuk indeks 4-nya. Dan intervalnya ini ada beberapa penilaian dari persentase 0 sampai persentase 100 dengan interval 0 sampai 24 ini untuk kategori yang belum mumpuni
Kemudian 25 sampai 49 ini udah cukup mumpuni, tapi masih ada kurang. Kemudian 50 sampai 79 ini sudah mumpuni, dan 75% sampai 100% itu sudah mumpuni. Beberapa aspek yang kita dilakukan adalah aspek keuangan, aspek kualitas, kesejahteraan masyarakat, keterjangkauan, bahaya yang berkaitan perubahan iklim, pencemaran, konsumsi, dan penggunaan energi. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.